Nah, ini jalan Haris. Yang pertama Fahri, mana Fahri? Hadir. Terus Denny. Hadir. Denny. Terus Aris. Hadir. Mana Aris? Cung. Acung. Ya, Aris. Terus Irfan. Hadir. Ya, terus Repan. Hadir. Alhamdulillah sudah lengkap ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang Sujud. Syukri. tentang apa ini? Makop. Hah? Makop. Apa? Ayat sajadah. Ayat sajadah. Ayat Sajadah. ayat sajadah, masuk ayat sajadah. Judul. Terus ini juga sama apa? Sama Sami. ya, Allah liman ya, hamidah. sajadah. Terus kedua kita akan mempelajari tentang ini. Sujud syukur. Main bola. Sujud syukur. Baris. Sujud Apa syukur. ini? Main Tentang bola. apa? Sujud syukur. Main bola. Sujud syukur. Sujud. Main bola. Sujud Syukur. syukur. Sama ini juga satu lagi. Nih, Sama sujud syukur. Main bola. Sama. Syukur. syukur. Jadi kita akan belajar tentang Apa? dua sujud. Yang pertama sujud tilawah, yang kedua sujud syukur. Namun di dalam pembelajaran kita ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, yang mana tujuan yang pertama setelah siswa mengikuti pembelajaran maka diharapkan siswa itu dapat memahami tentang pengertian dan dalil sujud syukur, kemudian hukum bersyukur dan sujud syukur, kemudian sebab-sebab sujud syukur. Lalu siswa juga diharapkan mengetahui tentang rukun sujud syukur, lalu manfaat sujud syukur dan praktek sujud syukur. Nanti kita akan mencobanya. Lalu yang ketiga, diharapkan siswa itu dapat mengetahui pengertian dan dalil sujud tilawah, syarat dan rukun sujud tilawah, kemudian tata cara sujud tilawah, sebab-sebab sujud tilawah, praktek sujud tilawah. Oke, itu yang tujuan pembelajaran kita. Amin. Ya Pak. Lalu sujud syukur itu apa sih, ada yang tahu nggak? Sujud kepada Allah Ta'ala, menikmati mendapatkan keanugeraan, Mendapatkan kemenangan, kenikmatan. terus apa lagi? Kebahagiaan. Karunia, terus Kenikmatan. kebahagiaan. Jadi intinya sujud syukur itu sujud yang dilakukan apabila kita mendapatkan yang pertama rezeki, rezeki termasuk kenikmatan, yang kedua mendapatkan mobil Pajero dan Lamborghini 20, Kebahagiaan. mobil Vespa. berita atau kebahagiaan yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga terhindar dari musibah. Kita juga disunahkan untuk sujud syukur. Nah, contohnya kalau ada bencana, bencana apa? Bencana sungai. Bencana apa? Bencana apa? Sungai bukan Longsor. sungai apa? Banjir. Bencana banjir. Banjir. Contohnya kalau ada bencana banjir di kampung-kampung lain, pada banjir di kampung kita tidak banjir, kita disunahkan untuk sujud syukur. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya sujud. Jadi coba apa bedanya hukum bersyukur dan hukum sujud syukur? Kalau hukum bersyukur itu wajib, artinya hukum bersyukur itu baik mau lagi miskin atau lagi kaya, kita harus bersyukur. Bersyukuri apa yang ada. Kenikmatan juga sudah banyak sekali kenikmatan itu. Dari kita bisa bernapas itu termasuk kenikmatan. Maka dari itu kita diharuskan, diwajibkan untuk bersyukur. Namun kalau sujud syukur itu sunnah hukumnya. Kalau mau sujud syukur ya silakan. Karena sunnah itu apa artinya? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Berarti kalau sujud syukur itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Sunnah. Kalau bersyukur hukumnya Wajib.
Wajib. Wajib bersyukur itu. Ya, itu pengertian sujud syukur. Yang kedua, hukum sujud syukur tadi sudah tahu ya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan sujud syukur. Tadi apa hal-hal yang menyebabkan sujud syukur? Tadi yang pertama, jikalau mendapatkan karunia, kenikmatan dan kebahagiaan. Terus mendapatkan berita yang Senang. menyenangkan. Terus yang ketiga, terhindar dari Berbahaya. musibah bahaya. Sama. Nah, sekarang rukun sujud syukur. Rukun-rukunnya itu kita itu harus tahu agar kita bisa praktek nanti. Yang pertama itu niat. Niatnya bisa kalian lihat di papan board. Ini sujud syukur. Coba baca sekarang. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Bisa. Ulangi lagi. Apa bacanya? Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Bagaimana Riz? Bacanya Riz? Yin. Depan, bagaimana apa? Bacanya Pak. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Oke, benar sekali. Terus itu yang pertama niat, hafalkan. Ini rukun sujud syukur yang pertama apa? Niat. Niat, harus niatnya hafalkan. Terus yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, bagaimana takbiratul ihram? Allahu Gerakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiratul ihram langsung sujud. Enggak ada rukun. Langsung sujud, baca sujudnya, coba baca bareng. Subhanallah. Baca bareng. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Setelah sujud, lalu sambil baca ini, setelah sujud, duduk di antara dua sujud langsung salam. Sudah begini prakteknya ya. Pertama lihat dulu, niatnya apa? Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar, langsung sujud. Tadi baca yang tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa bihamdihi asykuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana amala sholihan tardahu. Nah, sampai selesai. Nanti gini lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa bukan hanya sujud saja. Masuk sujud. Tapi nggak tahu kalau di pemain bola itu baca doa enggak? Menggunakan ya boleh Apa? bahasa Bahasa Biasa. sendiri gitu. Ya. Ya apa? Bisanya aja. Ya kalau misalnya yang lain itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahu udah sampai sana aja. saya bersyukur ya saudara. Oke. Sampai sini. Kalau Kalau hafalnya sampai sini, kalau ini sudah hafal ya sudah. Subhanallah. Kalau ini hafal baca itu. Oke. Ya, itu teknik atau rukun-rukun sujud syukur harus diketahui. Harus didengarkan di depan. Terus yang kelima manfaat sujud syukur. Manfaat sujud syukur yang pertama menjadikan manusia selalu ingat Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terhindar dari sifat sombong. Karena apa yang didapat, apa yang diraih manusia itu berasal dari Sombong. Dari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. akan menambah nikmat Allah karena di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Ibrahim, Ayat 20. di dalam surat Ibrahim. ayat 7 dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya apabila kamu bersyukur niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku, tapi apabila kamu mengingkari atau berkufur maka adabku itu sangat pedih. Maka dari itu diharuskan kita itu harus bersyukur baik di dalam suka maupun duka, baik saat miskin atau kaya kita bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Jangan
Apa yang dikasih? ada hidup adalah anugerah. Terus tadi kan tata cara sujud syukur sudah tahu. Ya disunahkan juga berwudu kalau bisa. Kalau mau sujud syukur kita harus berwudu. Disunahkannya berwudu, menghadap kiblat. Tadi membaca ya sujud syukur yang tadi, oke. Kemudian sujud tilawah. Coba sujud tilawah itu apabila dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah, ayat-ayat perintah sujud oleh Allah, baik yang membacanya, baik yang mendengarkan, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Bagaimana sujud tilawah tekniknya? Tekniknya sujud tilawah itu, dengarkan dulu, tekniknya yang ada menjadi dua teknik. Pada saat sholat, jadi kalau sudah sholat kan tinggi kan, wasjud waqtarin, langsung sujud. Baca doanya, doa mana itu baca coba bareng. Sajadah wajib tadi balaghtu wasabarahu wasabarahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul. Oke, baiklah. Sekarang saya akan mencoba mengasih pertanyaan tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Silakan ambil satu masing-masing per dan langsung jawab, diskusi untuk menjawab. Jadi berdiskusi jadi biar mengerti semuanya, biar paham semuanya. Oke. Ya coba diskusi dulu biar tahu. Siap. Sudah selesai. Alhamdulillah. Coba mau siapa dulu yang jawab ya? Kelompok 1. Kelompok Irfan, silakan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana jika mendapatkan kenikmatan tapi tidak sujud syukur, apakah berdosa atau tidak? Jawabannya? Tidak, karena sujud syukur termasuk sunnah. Iya. Yang kedua, Apakah sujud syukur harus di masjid saja? Jawabannya? Tidak pun tidak apa-apa. Yang penting tempatnya bersih. Iya. tempat yang bersih. Iya. Nah, kalau kotor berarti nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh asal bersih. Nggak boleh. Bersihan dulu lah pakai pel. Tadi yang diwajibkan sujud tilawah itu yang membaca Al-Quran saja atau yang mendengarkan? Dua-duanya. Terus yang kedua, pertanyaannya sekarang. Bagaimana jika ayat perintah sujud tapi tidak melakukan sujud tilawah? Jawabannya jika kita mendengar ayat Apa? malah tidak sujud tilawah itu tidak apa-apa karena itu sunnah. Jadi tidak sujud tilawah tidak apa-apa karena sunnah. Yang kedua, Apakah sujud tilawah harus dilakukan bersih saja? Sujud tilawah, melakukan sujud tilawah itu dimanapun tidak apa-apa. Yang penting tetap bersih di rumah pun tidak apa-apa. sujud tilawah. Tadi yang pertama sujud tilawah apa tadi? Sujud syukur ya, berarti kalau sujud syukur itu bukan sujud tilawah. Sujud syukur itu jika kita mendapatkan kenikmatan. Ya, bukan salah. Jika kita mendapat kenikmatan itu sudah Tidak salah. Oke, jadi kesimpulannya coba tadi sujud syukur itu sujud yang disunahkan apabila kita mendapat